membacakan. Ini sudah masuk beberapa chat, baik itu di chat Zoom dan di grup WA ataupun di WA saya pribadi. Saya langsung aja. Baik, di sini ada namanya Ika Muflika dari institusi Universitas Asia Yogyakarta. Untuk pertanyaannya, mohon maaf, saya ingin bertanya, jika kita mengutip dari jurnal, apa tetap dikatakan plagiarisme? Terus misalnya kita mengutip seperti data Dinkes, itu tetap diparafrase tidak? Gitu. Mungkin ini ditujukan kepada Mas Aris dan Mbak Marla. Mungkin bisa langsung aja dijawab, Mbak. Oke, saya menjawab satu pertanyaan, nanti sambung Mbak Marla sama Linda. Mbak Marla, saya cek. Ya, oke. Yang pertama tadi, kalau untuk, karena saya di materi pengantar gitu, kalau mengutip pada jurnal, jawabannya plagiarisme atau tidak, asal sesuai dengan kaidah. Nah, kaidah yang seperti apa nanti sambung Mbak Marla. Jadi intinya ketika kita membaca sebuah jurnal, kita melihat baik itu jurnal yang kan jurnal itu ada dua terbitan ya Mas Prima ya, ada yang online sama ada yang cetak, versi cetak. Nah, nanti ketika tadi pertanyaannya mengutip dari sebuah jurnal, justru ketika kita mau mengutip membuat paper itu disarankan lebih banyak dari jurnal ya Mas ya. Kita sepakat di situ. Nah, nanti untuk kaidah-kaidahnya disambung Mbak Marla ya. Mbak Marla. Yap. Baik, terima kasih. Boleh tahu pertanyaannya dari siapa ya tadi? Dari Ika Muflika dari Universitas Asia Yogyakarta. Oke, terima kasih untuk Mbak Ika Muflika untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Menyambung dari jawaban Mas Aris tadi bahwa memang ketika kita mengutip dari jurnal itu tidak dikatakan plagiarisme, tetapi ketika kita mengutip dari jurnal tanpa mengikuti kaidah penulisan yang baik dan benar, maka itu akan dikategorikan sebagai plagiarisme. Ya, misalnya Mbak siapa tadi, saya lupa lagi. Mbak Muflika ya, Mbak Ika misalnya mengutip kemudian memperlakukan kutipan tersebut sebagai ide dari Mbak Ika sendiri ya, maka itu juga dikategorikan sebagai plagiarisme. Kemudian yang kedua, data dari Dinkes ini apakah harus tetap diparafrase ya? Nah, ketika kita melakukan sitasi ataupun mengambil data dari sumber-sumber online ya, sumber-sumber entah itu cetak ataupun online ya, kita tidak tahu apakah yang mengambil itu hanya kita saja ataupun ada orang lain yang mengambil. Sehingga sebaiknya data-data yang memang bisa diparafrase, sebaiknya kita parafrase tanpa menghilangkan maksud dari ide yang kita parafrase tersebut. Ya. Nah, ini harapannya juga pada saat kita melakukan publikasi ya akan sangat minimal sekali terdeteksi di dalam similarity index seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Karlinda mau menambahkan? Mas Rima cukup. Oke, siap. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Oke, ini ada namanya Edi dari Poltekkes Malang. Bagaimana untuk teks hukum dan kesehatan, Bu Marla, apabila yang dideteksi sebagai plagiasi dalam Tunipin adalah kalimat yang mengandung pasal atau untuk teks hukum, kemudian mengandung kalimat atau kata istilah medis untuk teks kesehatan, apakah ada kebijakan tertentu mengenai hal tersebut? Jadi ini istilahnya berkaitan dengan pasal atau teks hukum. Ini ditujukan ke Ibu Marla. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, saya langsung jawab saja. Memang kalau untuk peraturan-peraturan pemerintah ataupun undang-undang ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum, memang ini sudah menjadi produk pemerintah ya, sehingga memang ketika kita tidak melakukan parafrase, tetapi kita tetap menjaga dalam artian kita mengutip, tetapi dengan tetap membubuhkan quotation mark yang mengindikasikan bahwa memang ini kita mengutip secara langsung. Ya, kemudian pada saat kita menggunakan Turnitin ya, di situ ada beberapa pilihan juga, ada
eksklusi. Jadi pada referensi ataupun pada quotation mark ya, itu memang sudah dieksklusikan sehingga tidak akan terdeteksi sebagai similarity ya ataupun plagiarisme seperti itu. Semoga bisa terjawab Pak Edi. Oke, siap. Baik. Selanjutnya ini ada juga. Oke. Assalamualaikum Kak, nama saya Risnawati dari Stikesmus. Ingin bertanya kepada Ibu Maria Paula. Pertanyaannya adalah, pertanyaan saya, sampai sejauh mana hukum di negara kita memandang kasus plagiarisme dan bagaimana pencegahannya? Terima kasih atas waktunya. Monggo, langsung aja ke Ibu Marla. Ya, baik, terima kasih untuk Mbak Risnawati, pertanyaannya bagus sekali. Memang sejauh ini hukum di negara kita sudah cukup tegas ya dalam mengatur tentang plagiarisme. Ini dibuktikan dengan sudah adanya peraturan pemerintah terkait dengan penanggulangan maupun pencegahan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. Ya, dan tadi sudah sempat saya paparkan beberapa contoh tindakan yang diambil ketika seseorang terindikasi atau terbukti melakukan tindakan plagiarisme. Ya, kemudian pencegahannya ini tidak bisa kita lihat secara dalam skala kecil, ya, tetapi pencegahan ini harus kita mulai dulu dari sisi makronya di dalam lingkungan perguruan tinggi. Ya, kita mulai dari bagaimana penggiatan, ya, ataupun menyebarkan informasi-informasi yang memang menggugah mahasiswa ataupun unsur-unsur di dalam pendidikan tinggi tersebut untuk bisa menghindari plagiarisme dan juga membudayakan budaya anti plagiat. Ya, kemudian kalau pada sisi mahasiswa ataupun pada sisi individu peneliti itu sendiri, ya, harus dibiasakan untuk memulai melakukan kegiatan parafrase, membiasakan untuk berlatih, ya. Ini juga akan berguna pada saat membuat artikel itu akan seminimal mungkin terhindar dari jebakan plagiarisme. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa terjawab. Mas Prima ikut menambahkan. Oke, baik Mas Aris. Tadi katanya dengan undang-undang, Pak Mala betul sekali. Tadi ada 2 peraturan pemerintah yang sudah disampaikan di tahun 2010. Ini juga kalau tentang penelitian, Pak Mala kita sepakat ini masuk kategori hak cipta. Di mana undang-undang tahun 2014 nomor 28 di pasal 24 itu berbunyi untuk penggunaan penggamilan penggandaan itu meliputi penulisan penelitian atau karya ilmiah sudah jelas ada sanksi pidananya di situ. Jadi tadi pertanyaannya selain peraturan pemerintah ada juga undang-undang tentang hak cipta yang komponennya tadi salah satunya pengutipan dalam penelitian di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 yang terbaru. Melengkapi saja dari Mbak Matur. Ya, Mas Aris, terima kasih. Terima kasih Mas Aris. Ini ada juga, lanjut kita ada pertanyaan, ini cukup antusias dari peserta yang luar biasa. Selamat sore, saya Alivia. Ingin bertanya kepada Ibu Karlinda, apakah setiap mahasiswa ini wajib untuk publikasi di jurnal? Dan apa publikasi jurnal harus cek plagiarisme meski jurnalnya juga lokal? Itu monggo untuk Mbak Karlinda langsung saja dijawab. Ya, baik. Terima kasih Mas Prima. Mohon izin jawab nih, Mas Aris, Mbak Marla, Mbak Santi, Prof. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Ya, sejauh ini Mas Prima, dalam kita submit jurnal, ini memang harus sejauh ini beberapa jurnal yang saya temui dan saya coba submit itu memang menekankan untuk cek plagiat atau plagiarism. Nah, di sini memang ada standar-standar penulisan seperti yang Mbak Marla sampaikan, ada yang 10, ada yang 15, dan beberapa jurnal ada yang 25% untuk cek plagiarismenya agar tidak melebihi batas itu. Karena jika melebihi batas itu tidak bisa untuk di-submit ataupun di-reject seperti Mbak Marla sampaikan. Nah, walaupun skala jurnal itu lokal, nasional, atau internasional, itu memang harus diperhatikan untuk plagiarism. Jadi ini bukan masalah tempatnya di mana, tapi ini adalah untuk menentukan kualitas juga seperti itu Mas Rino. Kalau kita tidak memiliki satu pandangan sendiri, maka hasil yang kita buat juga tidak bisa mumpuni, dikatakan cukup seperti itu. Jadi memang baik lokal ataupun nasional, internasional, menurut saya untuk plagiarisme itu tidak bisa ditoleransi seperti itu Mas Rino. Jadi harus tetap dicek
plagiarisme seperti itu. Terima kasih Mas Rima. Mungkin Mbak Marla, Mas Aris bisa nambahin. Ya, apakah ada yang menambah jawaban? Mas Aris, Mbak Marla? Sudah? Cukup, sangat lengkap. Cukup. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaannya di sini. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda dalam submit ke jurnal terakreditasi? Kendala apa yang dialami? Mungkin bagi tips dan trik untuk publish ini, Mbak Linda. Monggo untuk Mbak Linda segera untuk dijawab. Ya, siap. Terima kasih Mas Prima. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bertanya. Untuk tips dan trik ketika kita submit ke jurnal yang terakreditasi, kita sesuaikan dulu dengan akreditasinya yang kita inginkan apa. Ketika kita sudah sesuaikan, maka kita harus menerima konsekuensi jika ada revisian. Nah, hal yang terberat bukan terberat ya, tapi yang harus diperhatikan ketika kita submit jurnal terakreditasi itu adalah author guideline. Kunci utama untuk lulus jurnal baik Sinta 1, 2, sampai Sinta 6 itu adalah author guideline. Baik Scopus juga seperti itu. Nah, jadi kita patuhi dulu author guideline-nya. Menurut saya untuk author guideline kadang sudah kita sesuaikan, tapi kita masih ada yang kurang-kurang. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Dan itu PR juga untuk kita sebagai penulis, kita mematuhi panduan-panduan yang sudah mereka buat. Karena memang panduan itu kan sudah ada standar kualitas yang mereka inginkan. Jadi memang hal yang paling dilihat dari kendala itu adalah untuk author guideline-nya, terkadang kita sesuaikan dengan maksud peneliti, dan untuk konsistensi dari artikel. Ada beberapa jurnal biasanya ingin tabel, gambar itu nanti di bagian akhir, tapi ada juga di beberapa jurnal ini harus disertakan setelah tulisan awal atau opening seperti itu. Nah, jadi untuk kendala saya rasa itu bisa kita bisa kita coba untuk memperbaiki jika memang ada kesalahan. Yang penting adalah tetap semangat menulis, patuhi author guideline, dan tetap konsisten. Itu aja sih Mas Prima. Terima kasih Mbak Mara, Mas Haris lebih banyak nih. Bisa ditambahin nih Mas Prima. Apalagi Prof. Isma, luar biasa. Siap, Mas Haris bisa bagi. Boleh. Monggo Mas Haris. Betul, tadi Mbak Linda sampaikan author guideline itu apa gitu. Siap, intinya sederhananya adalah tentang gaya selingkung. Tata cara penulisannya itu harus kita perhatikan. Karena tadi ke Sinta, nah ini teman-teman utamanya mahasiswa D4, D3S1, bisa lo cek tentang status akreditasinya di kalian search aja atau googling, klik Sinta gitu. Terus harus kita pastikan ini sertifikat akreditasinya masih berlaku atau tidak. Gitu, ya. Karena ketika dia di masa tenggang, maka publikasi kita tidak dihitung sebagai Sinta yang dinilai saat itu. Misalnya, saya kasih contoh di jurnal X, ya, berlakunya sudah habis 2019, masukkan papernya 2020. Nah, itu di antara masa tengah ini kan di si jurnal tidak mengajukan untuk penilaian ulang. Itu perlu kita kaji lagi. Sebaiknya menggunakan jurnal yang masa berlaku akreditasinya masih berlaku. Cara ceknya sederhana saja, jadi teman-teman bisa klik Sinta, nanti di search lambang bulat itu, nanti copy nama jurnalnya itu sudah keluar, tinggal klik ke Sinta kan. Jadi pengalaman mencari jurnal Sinta secara sederhana dan mudah. Mbak Marla mau? Sampun. Oke, baik, terima kasih Mbak Tavinda, Mas Haris atas tips dan triknya ya. Sampai ditambahin ini bagaimana sih kita melihat akreditasi dari jurnal. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Bella. Untuk pertanyaannya, bagaimana kalau yang kita sitasi itu adalah hasil dari sitasi juga? Harus ditulis dua-duanya apa gimana? Mungkin ini ditujukan kepada Mas Aris dan Mbak Marla. Monggo. Oke. Siapa dulu yang mau jawab? Ini ke teknis, langsung ke Mbak Marla saja. Untuk penulisan siap. dari Mbak Bella. Mbak Marla. Siap. Baik. Silakan Mbak Maria, Mbak Marla. Ya, terima kasih Mas Prima. Jika yang kita sitasi adalah hasil sitasi juga, apakah kita harus mensitasi dua-duanya? Ya. Yang pertama yang harus kita lihat dan kita sadari adalah memberikan kredit kepada si pemilik asli dari ide tersebut. Ya, sehingga sebisa mungkin pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari sumber rujukan yang asli dulu.
ya. Kalau kita bisa menemukan, ya, kita langsung mensitasis sumber rujukan yang asli. Tetapi kalau kita tidak bisa menemukan itu, ya, tetap kita berikan kredit kepada penulis yang asli dan juga kredit kepada penulis yang kita sitasi. Ya, tetapi yang paling terutama adalah kita mencari dulu nih sumber rujukan yang aslinya. Apakah bisa kita temukan, apakah bisa kita akses atau tidak. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa terjawab. Siap, terima kasih Mbak Marla. Oke, Mas Aris mungkin ada penambahan? Mbak Marla sudah sangat lengkap. Oke, baik, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Febrian Batubara dari UIN STS Jambi. Untuk pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kemampuan parafrase untuk mengurangi pendapat orang lain? Oke, ini juga mungkin 3 narasumber ini bisa kerjasama ini untuk menjawab. Monggo, siapa dulu ini? Mbak Marla dulu, monggo. Oke, silakan Mbak Marla. Oke, siap. Bagaimana meningkatkan kemampuan parafrase? Ya, yang namanya berlatih, entah itu parafrase ataupun berlatih untuk hal apapun, ya. Selain untuk parafrase ataupun melakukan hal apapun, yang harus kita tekankan atau yang harus kita perhatikan betul-betul adalah selalu berlatih, ya. Termasuk juga untuk melakukan kegiatan parafrase, ya. Diperlukan kemampuan membaca, kemampuan memiliki perbendaharaan kata yang banyak, ya, sehingga dengan kita berlatih dan terus berlatih, maka lama-kelamaan kita dengan sendirinya akan bisa menuliskan parafrase dengan baik, dengan efektif. Tetapi kuncinya adalah latihan. Ya, kalau kita tidak terbiasa untuk berlatih, tidak terbiasa untuk melakukan parafrase dari tulisan-tulisan yang kecil, maka itu akan menjadi susah. Ya, kita tidak akan bisa memulai kalau kita tidak pernah untuk mencoba. Ya, sehingga mulai step by step. Lama-kelamaan kemampuan parafrase itu akan terasah dan kita bisa menuliskan parafrase dengan baik dan menghasilkan artikel yang juga berkualitas. Dan memang tidak bisa instan ya parafrase itu, kita harus berlatih, memperbanyak bahan bacaan, memperbanyak latihan, dan nantinya kita bisa menghasilkan karya-karya yang memang layak untuk dipublikasikan. Seperti itu. Monggo Mas Aris bisa menambahkan? Baik, Mbak Marla sudah lengkap sih sebenarnya Mas. Saya lebih ke kita cara mencobanya saja. Tadi juga sudah disampaikan Mbak Marla di awal tadi. Jadi kita sudah baca teks aslinya, kita coba dengan menulis dulu di satu kertas kosong atau di satu ketik kosong Word, terus kita bandingkan. Membandingkannya sederhana saja saat berlatih. Tidak harus semua full paper dulu, tidak. Misalnya kita untuk latihan aja ya, misalnya di bab depan yang pendahuluan apa kita tulis secara manual atau ketik, lalu kita bandingkan ini kemiripannya sejauh mana. Dan nanti kalau sudah lebih bagus sih sebenarnya punya ini yang Mbak Linda ya, punya biasanya di kampus sudah ada Turnitin di masing-masing institusi. Nanti bisa sebelum menjalankan semua publikasi kan akan dicek. Dan nanti betul tadi Mbak Linda, kebijakan dari prosentase Turnitin kan bergantung pada kebijakan jurnal masing-masing. Jadi yang sederhana, ketika nanti teman-teman dari P3 dan 4-1 ini mencoba membuat artikel, biasanya ada tugas dari dosen tuh, kita mencari artikel, terus kita buat sebagai bahan dalam satu judul, kita sesuaikan dengan gaya hidup jurnal tertentu misalnya. Tipsnya ya kita baca dulu, terus kita ketik. Saran saya ketik ulang ya, jangan copy paste sedikit-sedikit. Ketik ulang tapi sedikit-sedikit memang prosesnya agak lama. Itu sih untuk nyoba Turnitinnya tadi sepakat Mbak Marla, sering mencoba maka akan terasa, begitu ya Mas Primum Sampo. Oke, mungkin Mbak Karlinda bisa menambahkan sedikit. Ya, Mas Tri, mungkin kalau tadi Mbak Marla sudah nulis, Mas Haris teknik menulis, kalau saya satunya adalah membaca, rajin membaca sih Mas Tri. Karena dengan membaca kita bisa melihat gaya dari penulis itu berbeda-beda, sehingga kita bisa nemuin gaya sendiri. Dan untuk sesuai dengan pernyataan Mas Haris, tadi benar Mas Haris, untuk setiap hasil tadi setelah kita cek juga untuk diturnitinkan seperti itu yang disampaikan Mbak Marla juga, memang itu tergantung dari universitasnya atau terkadang tergantung dari artikel yang ingin kita submit tersebut. Nah, untuk di Universitas UIN Jambi pun itu batasnya adalah 25%. Jadi harus kurang dari 25, tidak boleh lebih. Mungkin itu saja Mas Rima, sudah jauh lebih lengkap Pak Marla. Ya, terima kasih ini 3 narasumber yang luar biasa. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi, ini dari Ika
Mutlika lagi, mungkin bisa ini coba Ika Mutlika bisa mengaktifkan mic-nya. Halo Mbak Ika. Oke, silakan Mbak Ika. Ini secara live saja. Kayaknya aktif ini tadi pertanyaan pertama nambah lagi. Silakan Mbak Ika. Jadi gini Kak, saya ingin bertanya, misalkan kita kan udah publikasi nih, nah terus tiba-tiba kita iseng untuk mengecek kembali artikel kita, nah terus tiba-tiba ketika kita cek ternyata banyak banget plagiatnya, nah itu bagaimana Kak? Oke, baik, silakan para narasumber. Oke, baik, mungkin bisa saya dulu yang menjawab, Mas Aris dan Mbak Linda. Boleh. Monggo, silakan Mbak Marla. Jadi misalnya kita sudah melakukan publikasi nih, kemudian kita iseng melakukan pengecekan, ternyata artikel kita, ini perlu saya tekankan bahwa bedakan antara plagiarisme dan juga similarity, ya. Jadi ketika kita melakukan pengecekan, ternyata indeks kemiripannya ini melebihi persentase tertentu, ya. Yang pertama adalah kita tidak perlu panik, ya, selama yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah penulisan, ya. Yang kedua, memang indeks kemiripannya itu melebihi batas persentase tertentu, tetapi tidak serta-merta menjadikan artikel kita itu dicap sebagai artikel hasil plagiarisme, ya. Nah, jika memang yang bersangkutan, ya si peneliti ingin menarik kembali hasil penelitiannya kemudian melakukan perbaikan, monggo, ya, ataupun kebijakan dari jurnal misalnya pada saat pengecekan, ternyata ada kemiripan nih lebih dari sekian persen, kemudian diberikan statusnya misalnya diterima tapi dengan revisi misalnya, ya. Itu bisa si peneliti yang bersangkutan merubah dulu, ya, mengecek secara lebih teliti lagi untuk kemudian melakukan parafrase. Tapi dibedakan bahwa bukan plagiarisme, tetapi lebih kepada similarity index yang memang melebihi batas persentase tertentu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Aris dan juga Mbak Linda. Silakan Mas Aris. Oh ya, tadi hanya angka kemiripan ya Mbak Marla maksudnya ya. Jadi maksudnya yang disampaikan Mbak Marla tadi betul. Biasanya sih kalau pengalaman publikasi begitu ketika dikembalikan ada angka kemiripan, kita benahi dan itu sudah jelas kok nanti miripnya di mana ya. Kalau kita misalnya dengan unsur Turnitin, misalnya ada kata yang di atau kata hubung, kata sambung, atau kata apa yang mirip, itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita turunkan angka kemiripannya tadi. Asal nggak plagiat tadi ya Mbak Marla ya. Jadi bisa membedakan antara kemiripan dengan plagiat tadi. Saya rasa mungkin yang dimaksud pertanyaan yang Mbak tadi kemiripan ya, tentang angka kemiripan. Nggak perlu khawatir Mbak, tetap semangat untuk publikasi, khususnya bagi pemula. Sebenarnya kan jurnal itu di SIMTA itu ada beberapa kategori. Jurnal nasional yang belum terakreditasi itu boleh kita lakukan publikasi, khususnya untuk pemula itu tidak apa-apa. Biasanya karena mereka baru terbit dan baru belum akan memulai untuk akreditasi, karena memang baru mencari artikel satu kali terbitan baru itu akreditasi. Nah seperti itu. Boleh, silahkan, tidak masalah teman-teman mencoba. Justru nanti dari angka kemiripan yang biasanya dari masing-masing jurnal sudah menunjukkan kemiripannya di sini, kalau bahasanya tadi hasil review ya. Nah, nanti tinggal diperbaiki saja. Untuk coba-coba, bukan coba-coba ya, untuk pengalaman pertama bisa jangan langsung ke Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 kalau untuk pemula. Saran saya yang belum terakreditasi juga tidak apa. Bukan karena mereka tidak bagus, karena memang mereka biasanya baru terbit, baru mau angkat akreditasi dengan mengumpulkan nomor. Itu sangat membantu untuk yang pemula. Itu sih dari saya, monggo Pak Linda bisa sambung. Baik, Mas Aris. Silakan Mbak Linda. Oh ya, siap. Jadi penjelasan Mas Aris, Mbak Marla sebenarnya sudah tepat ya, implikatif sekali Mas Rima. Cuma mungkin tambahan saja. Ini karena pertanyaan ini memang krusial sekali. Jadi terima kasih kepada Ibu Ika nih, peserta ICK ke-7, ketemu juga Bu di sini, Bu Ika Mufiha dan juga ada Ibu Indi Puji Lestari. Nah, jadi untuk pada dasarnya teknik dalam menerima jurnal pun di beberapa jurnal ada yang dari pertama itu sudah Turnitin dulu. Jadi kami meminta untuk dikumpulkan mana bukti Turnitinnya, mana jurnalnya, baru kita akan proses. Ketika ada
Bapak Ibu yang mensubmit jurnal dengan sistem seperti itu, maka dari awal pasti kita revisi. Kalau seandainya jurnal kita, Bu, ini kami terima, tapi ini tadi ada revisi di beberapa kemiripan dalam penulisan. Itu pasti direvisi. Nah, ada juga gaya jurnal yang masuk dulu, kita lihat saja gaya selingkung, tema, dan overget lainnya. Nah, kita poin pertamanya itu dulu. Lalu setelah itu nanti kan ada revisi-revisi dari beberapa reviewer seperti itu. Nah, ketika revisi ini nanti kita akan lihat juga apakah nanti setelah selesai revisi ini dicek Turnitinnya. Oh, ternyata pas di Turnitin lebih dari standar persentase tertentu seperti Mbak Marla katakan. Nah, itu juga nanti akan dikembalikan lagi. Bu, ini tolong diperbaiki. Nah, biasanya memang untuk beberapa jurnal ada sistem yang langsung minta surat bukti Turnitin. Tapi ada juga yang jalan dulu sesuai proses overget line, baru nanti kita permitinkan seperti itu. Nah, itu tidak masalah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi saja. Walaupun tiba-tiba kok jadi 50% gitu plagiarismnya, keterangannya, itu tidak masalah, Bu, itu bisa diedit. Nah, tapi di sini yang paling penting adalah kemampuan dari parafrase dan kuotasi tadi yang seperti Mbak Mala sampaikan. Nah, ini harus kita latihan lagi seperti itu. Tadi itu tidak masalah, baik Ibu Ika ataupun Ibu Indah, itu tetap bisa diteruskan sih. Tetap semangat saja seperti Mas Aris tadi sampaikan. Itu saja Mas Rima, terima kasih. Oke, baik Mbak Karina. Oke, baik Ibu Ika Muflika, apakah sudah? Terima kasih Kak. Apakah ada tambahan lagi Bu Ika? Sudah cukup. Oke, terima kasih Bu Ika. Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, nama Indah Puji, asalnya dari Stikesmus. Untuk pertanyaannya, bagaimana ketika artikel atau ilmiah kita sudah terlanjur publish, meski memiliki parafrase banyak dari ketidaksengajaan plagiarisme dan masyarakat tidak tahu. Terima kasih. Jadi istilahnya ini Mbak Indah Puji, dia sudah melakukan terlanjur publish, sudah itu dia ternyata tidak sengaja untuk plagiarisme. Itu mungkin siapa ini dulu ini, Mbak Marla atau Mas Aris? Mbak Marla dulu. Mbak Marla dulu. Siap, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab ya dari jawaban Mbak Linda tadi, ya, bahwa memang sekalipun kita sudah melakukan publikasi, kemudian kita melakukan pengecekan secara mandiri, ya, tetapi perlu saya tekankan bahwa yang tadi dikatakan oleh Ibu penanya yang terakhir itu mungkin maksudnya adalah similarity, ya, bukan plagiarisme, ya, sehingga memang ketika kita sudah melakukan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Linda, ada beberapa jurnal yang memang sudah menerapkan pengecekan Turnitin di awal. Ya, kalau memang terjadi seperti ini, berarti kita dalam posisi yang aman. Artinya ketika kita sudah mengetahui bahwa indeks kemiripannya ini melebihi persentase yang sudah ditetapkan oleh jurnal, maka bisa kemudian jurnal tersebut dikembalikan untuk kita revisi. Ya, tetapi kemudian kita sudah terlanjur publikasi. Ya, nah. Duplikasi ini, ya, tidak berkaitan dengan apakah masyarakat tahu atau tidak, tetapi lebih kepada bagaimana sih penilaian terhadap kualitas dari artikel kita sendiri, ya, sehingga pada saat kita sudah melakukan publikasi sekalipun, ya, misalnya jurnal yang tidak menerapkan cek Turnitin di awal nih, ya, kemudian kita melakukan pengecekan, ya, ternyata kita melakukan pengecekan sendiri, kemudian terindikasi bahwa similarity index-nya itu melebihi persentase tertentu, ya, tergantung lagi dari kebijakan jurnal tersebut. Misalnya jurnal tersebut membolehkan retraksi, ya, misalnya kita memohon untuk ditarik kembali, ya monggo, tidak masalah. Ataupun kalau yang Ibu maksudkan itu adalah similarity, selama Ibu masih menuliskan sesuai dengan kaidah yang dianjurkan, artinya tidak melakukan plagiarisme dalam hal mengambil ide tanpa memberikan kredit, maka itu tidak perlu dikhawatirkan sih sebenarnya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Aris dan juga Mbak Linda. Monggo, Mas Aris. Baik, tadi dari mahasiswa saya, Mas, kebetulan D3. Mungkin tadi yang perlu saya sederhanakan bahasanya betul, Mbak. Jadi bisa membedakan antara mencuri ide tanpa memberikan kredit, itu maksudnya tanpa mencantumkan atau tanpa menginformasikan si penulis.
Sementara kemiripan tadi diceknya seperti Ibu Marla sampaikan Ibu Linda, di masing-masing jurnal biasanya ada yang sudah menerapkan untuk dicek terlebih dahulu. Nah, untuk jumlah prosentasenya berapa, kembali ke masing-masing jurnal. Tentang masyarakat, sejauh ini saya rasa jarang ya masyarakat kalau sudah dipublikasi tentunya sudah maksudnya satu jurnal, karena sekarang Mbak Marla, Mbak Linda, jurnal nasional itu diwajibkan untuk Turnitin. Begitu yang terakreditasi Sinta, Jadi tidak perlu khawatir ketika sudah publikasi di jurnal Sinta, otomatis sudah melewati tahap-tahap standar. Ini tahap-tahap standar. Termasuk sekarang citasi juga sudah mulai diterapkan, misalnya dengan penggunaan Mendeley tadi, untuk agar dapat memberikan kredit atau poin pada si penulis yang kita gunakan sebagai sumber rujukan tadi. Nah, sederhananya begini. Jadi ketika sudah dipublikasikan, dicek ulang oleh masyarakat begitu itu ya sudah tidak apa-apa, sudah aman karena prosesnya sudah dilalui terlebih dahulu sebelum artikel ini diterbitkan. Seperti itu sih kalau dari saya, Mas. Hubungannya dengan masyarakat tadi. Siap, baik. Terima kasih Mas Aris. Mungkin yang terakhir ini ada Mbak Karinda. Monggo Mbak Karinda untuk menyambung. Ya, dari penjelasan Mas Aris, Mbak Marla itu sudah sangat lengkap. Tapi saya hanya menyatakan saja berdasarkan pengalaman Mas Prima, jangankan untuk satu paper yang lengkap. Jika judul sama dan kita lihat dari abstraknya sama, itu pasti jurnal sudah tarik, meskipun sudah dipublish. Jadi di sini bukan masalah masyarakat tahu tidak tahu seperti itu. Tapi di sini adalah kita tidak bisa menyamakan penelitian itu seperti yang disampaikan oleh pembicara Mbak Marla, bahwa duplikasi tadi itu yang poin pentingnya, kualitas kita seperti itu. Jadi untuk jurnal pun ada beberapa kasus ketika sudah publish dan dicek seperti itu, sudah siap, ini sudah publish juga, itu jurnalnya ditarik, dan nanti dari orang jurnal ini, dari tim jurnal juga akan mengkonfirmasi kepada penulis bahwa jurnal ini ditarik karena alasan mirip atau serupa dengan jurnal ABCD seperti itu. Jadi di sini biasanya kalau sudah terpublish itu pasti nanti tim jurnalnya juga akan mendapatkan notif, dan ini nanti tim jurnal harus mengambil tindakan. Kalau tidak, tarik atau minor revision. Biasanya seperti itu Mas Prima untuk teknik seperti itu. Itu saja Mas Prima. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karinda. Alhamdulillah semua pertanyaan dan jawaban sudah disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Marla, Mas Aris, Mbak Karinda yang sudah sharing lah terkait plagiarisme di sini. Baik, perlu saya sampaikan kembali, silakan mengisi link presensi dan akses link materi yang sudah dikirimkan di chat Zoom dan YouTube. Sedangkan untuk yang memesan sertifikat akan dikirim melalui email masing-masing setelah acara selesai. Demikian serangkaian acara seminar online seri ketiga. Kami